Senang sekali bisa kembali ke Ambon dan kami punya banyak kegiatan di Maluku jauh sebelum saya berada di pemerintahan. Dan saya sering bolak-balik waktu itu ke Maluku. Bahkan saya bilang kalau di tempat ini itu punya kesan tersendiri. Contoh, 2012 saya di sini. Waktu itu kita memiliki kegiatan namanya Indonesia Mengajar, mengirimkan guru-guru di pulau-pulau kecil yang guru-guru banyak tidak mau ke sana. Kita kirimkan guru-guru ke sana. Dan saya tiba di Ambon waktu itu. Ini kota punya kesan tersendiri. Duriannya enak di sini. Betul tidak? Nah, saya tidak suka durian. Nah, ada ceritanya nih. Saya tidak suka durian. Tahun 2012 saya ke sini. Saya sudah sampai di bandara mau terbang ke Saumlaki. Sampai di bandara diberitahu, Pak, pesawatnya tidak bisa terbang karena di tual ada sasi. Pesawat tidak jadi terbang. Jadi saya di bandara, saya tanya kapan terbangnya, belum tahu kapan. Tergantung sasinya sampai kapan. Waduh, saya sudah jauh-jauh sampai di sini. Jadi saya 2 hari di Ambon menunggu kepastian. Malamnya diajak mencoba durian. Saya bilang saya tidak suka durian. Seumur-umur saya tidak makan durian, saya suka durian. Kemudian di sana diajak makan. Saya bilang, udah pada makan boleh, saya nonton. Lihat yang pada makan enak juga kelihatannya ya. Akhirnya saya coba. Dan ketika itu saya menjadi cinta durian dan sampai sekarang saya suka durian. Jadi kalau saya ditanya kapan mulai suka durian, di Ambon, dan sejak itu sampai sekarang saya suka durian. Nah, tapi itu bukan selesai. Saya waktu itu bulan Agustus 2016 saya mendapatkan tugas dari Masjid Besar di Ambon untuk menjadi khatib Idul Adha. Saya sudah bersiap mau berangkat. Allah punya rencana lain. Saya kena demam berdarah dan tidak bisa pergi ke Ambon. Tapi gara-gara tidak bisa pergi ke Ambon, saya juga tidak bisa pergi ke Amerika, dan dampaknya saya menjadi calon gubernur di Jakarta. Jadi setiap kali saya melihat perjalanan hidup saya, dalam tikungan-tikungan itu ada Ambon dalam ceritanya. Nah, jadi saya kesini kembali napatilas, dan sekarang saya ajak selain istri saya, mana tadi Ferry? Bung, Anda nutupin. Istri saya Ferry sama anak sulung saya Mutiara. Iya, mau nanya Mutiaranya, Pak. Jadi inilah sebabnya kenapa saya merasa punya kedekatan, dan Indonesia harus kembali ke timur, jangan memunggungi timur. Di tempat inilah yang membuat begitu banyak kekuatan internasional datang ke sini. Jadi Ambon, Maluku adalah tempat di mana kita semua memulai apa yang kita sebut sebagai jalur rempah. Mulainya dari mana? Dari sini. Tidak ada Maluku, tidak ada Indonesia, Pak. Tidak ada Indonesia, jalur rempah. Dan jalur rempah ini yang terus harus kita promosikan ke depan. Gitu. Baik, Pak. Jadi kita di sini semua tadi udah sepakat. Kita akan beri nilai 11 dari 10, Pak. Kalau Abang bisa menjawab pertanyaan ini. Kita nggak mau ngomong-ngomong aja, Pak. Ini udah jauh-jauh ke Ambon, konkret kita mau tanya. Apa yang mau Bapak lakukan di Ambon? Silakan. Gak boleh omong-omong aja. Ya, gini. Jadi kita melihat Indonesia ini sebagai sebuah negeri yang memiliki potensi luar biasa, dan tidak boleh disamakan potensi dari satu tempat ke tempat lainnya. Setiap tempat memiliki keunggulannya, kekuatannya. Begitu juga dengan kawasan Maluku dan Ambon. Di sini memiliki potensi perikanan yang luar biasa. Luar biasa perikanan di sini. Jadi kami melihat yang pertama, kita ingin menjadikan Ambon sebagai pusat, sebagai ibu kota industri perikanan Indonesia. Jadi ini menjadi Tsukiji marketnya Indonesia.
Disinilah pusat perdagangan perikanan. Disinilah pusat yang kita bisa sebut sebagai lumbung ikan nasional. Lumbung ikan nasional. Jadi ketika ini menjadi lumbung ikan nasional, artinya apa? Kita harus laksanakan Ambon Newport menjadi kenyataan. Harapan itu sudah lama ada di awang-awang kita, betul kan? Kita insya Allah ingin ubah supaya harapan jadi kenyataan. Kemudian kita juga ingin memastikan bahwa nelayan kecil akan tumbuh, berkembang. Saya selalu sampaikan, kita ingin membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Jadi yang sekarang besar tidak usah takut dengan perubahan. Kita akan menguatkan yang lemah tanpa melemahkan yang kuat. Dan kemudian kita artinya apa? Penyediaan solar dengan baik, cold storage untuk semua. Dan yang tidak kalah penting adalah bantuan kredit ringan untuk para petani. Nah itu satu. Yang kedua, Ambon ini adalah kota musik dunia. Yang mengatakan itu siapa? UNESCO. Diakui oleh UNESCO. Karena itu kita ingin mengembangkan tempat di mana musisi, seniman musik bisa tampil. Coba tunjukin, ini siapin. Ambon Concert Hall. Jadi sebuah tempat di mana kita akan memiliki sebuah fasilitas untuk museum musik Ambon, studio musik Ambon, dan ruang temu komunitas musik di Ambon. Di Jakarta, alhamdulillah kami berkesempatan untuk membangun kembali Taman Ismail Marzuki, dan sekarang menjadi fasilitas pusat kebudayaan yang boleh kita katakan kelas dunia dan terbaik di Indonesia. Bolehkah itu dibangun di Ambon? Boleh bangun di Ambon. Kita ingin bangun yang setara, tempat bagaimana kita bisa menjadikan Ambon kota musik dunia, punya fasilitas kelas dunia di tempat ini. Nah, kemudian yang tidak kalah penting, barangkali nanti ke depannya kita juga ingin memajukan kegiatan olahraga di Ambon. Tapi intinya adalah satu, Ambon menjadi ibu kota industri perikanan Indonesia. Itu yang pertama. Dan fasilitas yang kelas dunia untuk sebuah kota yang disebut sebagai kota musik dunia. Itu. Terima kasih. Siap. Aplaus dulu teman-teman. Benar sekali Bang. Jadi kita memang sempat di-prank ya soal Ambon Newport dan soal ini. Tapi kalau Bang Anies kalau jawab, hanyut semua kita memang. Belum mau. Belum ya? Belum, masih Ya, satu ya. lagi ya. Maluku Provinsi Kepulauan itu dari dulu itu. Iya. Jadi itu nanti di Kepulauan. segmen berikutnya lah. Ya. Ada kesempatan untuk kita ngobrol langsung sama Bang Anies ya. Jadi berikutnya teman-teman sekalian, kita akan masuk ke segmen yang semangat aja Bang. Karena sebentar lagi ada pertanyaan-pertanyaan yang keras, yang abang mungkin bisa joget-joget kalau dengar pertanyaannya. Tapi satu hal Bang, jangan sampai marah-marah apalagi labrak meja Bang, itu bahaya. Gak boleh Bang, jadi tetap manis aja Bang. Ya. Yang pertama, abang selalu bangga-banggain soal angkot di Jakarta. Sorry ya Maluku, sorry ya. Pertama Pak, kalau di sini Jangan suka bilang begitu. kan memang kalau perbandingan transportasi Jakarta dengan di sini memang rasanya ketinggalan jauh sekali. Jadi pertama saya harus disclaimer dulu Pak, sorry banget. Sorry ya kalau stranger sekarang. Yang pertama, kalau di sini lebih menantang Bang, karena transportasinya antar laut. Pertama masalah soal harga pesawat yang kalau antar laut itu agak mahal. Harga tiket pesawat. Harga tiket pesawat. Kalau naik perahu antri banyak, apalagi kalau musim timur itu berbahaya sekali Bang. Ada beberapa daerah itu tiap tahunnya pasti memakan korban, pasti ada yang meninggal. Nah, apa strategi Bapak untuk transportasi antar laut biar lebih efektif dari segi cost-nya dan juga waktunya Pak? Silakan. Ya, terima kasih. Jadi Indonesia adalah negara kepulauan.
Dan perencanaan untuk transportasi antar pulau itu harus disiapkan dari level pemerintah pusat nasional. Kita tidak bisa membiarkan pasar transportasi laut itu sepenuhnya bekerja swasta. Kenapa? Karena biayanya masih belum mencukupi dibanding pemasukannya. Kenapa belum mencukupi? Karena volume penumpangnya belum mencapai angka yang tinggi. Nah, disitulah letak tanggung jawab negara. Sama seperti ketika kami membangun transportasi umum di Jakarta. Ketika membangun transportasi umum, di fase awal kami harus memberikan subsidi supaya kendaraan umum itu muncul di semua tempat. Selalu dibilang, Pak, tidak ada penumpangnya. Ya, karena belum ada rutenya. Begitu dibuat rutenya, berjalan beberapa bulan, masyarakat mulai sadar, oh ternyata ada kendaraan yang lewat tempat kami. Baru di situ kemudian mereka menaiki kendaraan. Ketika mereka naiki kendaraan, jumlah penumpang meningkat. Ketika jumlah penumpang meningkat, maka sistem transportasi umum itu jadi menarik untuk swasta ikut. Kenapa? Karena penumpangnya sudah banyak. Di awal sebelum ada penumpang, negara yang harus hadir. Jadi kami melihat penting sekali bagi pemerintah untuk melakukan dalam tanda kutip investasi di dalam transportasi laut, bukan sekedar antar pulau besar, tapi juga transportasi untuk pulau-pulau kecil yang ada di seluruh Indonesia. Nah, ini pernah kita lakukan di Jakarta. Jakarta itu satu-satunya kota di dunia yang memiliki kepulauan bagian dari kotanya. Kalau kota punya pulau banyak, tapi kepulauan tidak ada. Ada 111 pulau bagian dari kota Jakarta. Dan dari 111 itu, 11 pulau berpenduduk, dan penduduknya kalau dihitung itu sekitar 2.000, 3.000. Jumlah yang kalau skala ekonomi barangkali tidak terpenuhi. Tapi begitu kita siapkan fasilitas transportasi yang memadai, intensitas penumpang meningkat. Nah, jadi kami melihat ini yang harus dilakukan. Caranya mengajak pelaku transportasi laut duduk bersama, menyusun rencana pembangunan fasilitas transportasi bersama-sama. Jangan hanya dikerjakan pemerintah. Pengalaman kami, kalau hanya duduk pemerintah merencanakan, belum tentu yang direncanakan pemerintah itu bisa jalan. Tapi kalau ajak bicara pelaku, biasanya pelaku akan bisa membawa solusi-solusi praktis, tapi harus ada komitmen dari negara. Komitmen kami adalah menyiapkan subsidi yang cukup untuk transportasi laut. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan penerbangan. Penerbangan hari ini ekosistemnya belum sehat. Apa yang harus dilakukan? Satu adalah tentang manajemen bandaranya sendiri. Yang kedua, regulasi terkait tiket dan biaya penerbangan. Ini belum sehat. Akibat belum sehat apa? Harga tiket pesawat bisa selangit. Betul tidak? Sangat tinggi sekali. Jadi efeknya sedikit yang bisa melakukan kegiatan terbang, apalagi ke tempat-tempat yang hitungan jaraknya itu panjang kalau dari pusat perekonomian. Pusat perekonomian di mana? Jakarta. Nah, kami ingin memperbaiki ekosistem penerbangan di Indonesia sehingga bukan saja harga tiket murah, tapi penerbangan tersedia. Saya beri ilustrasi. Saya beri contoh nih, Kalimantan saja. Kalimantan itu ada kota di barat namanya Pontianak, kemudian di sebelah timur ada Banjarmasin, di atasnya ada Samarinda dan Balikpapan. Ketika mereka akan terbang ke satu kota-kota lainnya, maka mayoritas harus terbang dulu ke Jakarta, dari Jakarta baru kembali. Jadi unik ini. Kemudian dari Surabaya begitu juga ke Surabaya atau Jakarta. Padahal mereka bisa terbang langsung jauh lebih dekat. Kenapa? Karena ekosistemnya yang harus diperbaiki. Kalau itu diperbaiki, maka dampaknya bukan hanya penerbangan ke Ambon, tapi seluruh penerbangan ke kota-kota yang lebih kecil di Indonesia akan bisa terbangun ekosistem transportasi udaranya. Supaya nanti penerbangan itu akan bisa terjangkau. Dan salah satu opsi yang kita pertimbangkan adalah menetapkan batas atas harga tiket. Sehingga ada batas di mana harga tiket itu tidak boleh lebih tinggi daripada itu. Kalau itu bisa kita lakukan sama-sama, bangun ekosistemnya, termasuk diantaranya adalah batas atas, insya Allah transportasi udara lebih terjangkau untuk semuanya dan menjangkau seluruh wilayah Indonesia.
Cukup. Singkat. Sorry Pak, tadi lupa kasih waktu tadi. Kalau di debat capres kan udah kasih Pak, menit-menitnya. Ini nggak Di ada segmen jamnya, pertama Pak. tadi saya nggak kasih waktu sengaja emang Pak. Siap. Sekarang Yang gimana? kedua Pak, jadi kemarin ada orang yang ke Ambon, lalu sempat main bola juga sama artis Pak. Oh ya, ada yang di sini ya? Kalau Siapa, dari Ye? Pertama kali ke Ambon atau udah sering ke Ambon? pertama kali ke Ambon, Oh. mendadak ke Ambon ya? Mendadak ke Ambon. Mendadak ke Ambon. Jadi kalau dari semua paslon, ya paslon satu ini yang paling low budget Pak. Jadi kita tahu betul Bapak mungkin nggak punya budget buat nyewa artis main bola di sini Pak. Tapi kita harap Bapak nggak nangis-nangis karena sekarang lagi rame nangis-nangis di TikTok Pak. Kita bayar nangis-nangis nggak mampu. Ya, saya dan teman-teman tidak mengajak Bapak untuk main bola. Saya hanya mau nanya, gimana cara Bapak memajukan prestasi sepak bola di Maluku? Soalnya nih Pak, di Ambon aja ada kampung sepak bola, namanya Kampung Tulehu. Ada orang Tulehu? Nah, ini kampung sepak bola Pak. Nah, yang saya mau tanya, Bapak jelaskan strategi Bapak untuk memajukan sepak bola di Maluku Pak. Silakan, 2 menit waktunya Pak. Waduh. Ada yang bilang sulit menjelaskan 2 menit. Itu langsung 2 menit sekarang. Pemerintah, udah nggak adil itu. Gini, ini saya baca buku Jalan Lain ke Tulehu. Kebetulan kalau ke Tulehu normalnya lewat depan. Nah. Kalau lewat sini juga jalan lain kebetulan. Bisa tembus Tulehu. Bisa sebut Tulehu ya? Jadi udah tepat itu. Oke, syukurlah kalau gitu. Tolong dikurangi dari 2 menit ya omongan dia ya. Nah, saya baca buku ini, Jalan Lain Tulehu. Sepak bola ini bagian dari kultur di sini. Betul tidak? Bagian dari kebudayaan. Karena itu harus kita berikan kesempatan untuk bibit-bibit muda tumbuh berkembang. Dan sepak bola ini sudah menjadi terbukti di Maluku menjadi salah satu alat pemersatu. Betul tidak? Sampai jadi cerita cahaya dari timur. Dan ada bintangnya di sini, Safira. Boleh lihat dong Safira. Ini ada Safira di sini. Loh, salam. Soalnya pas depan saya nih kelihatan ada Safira di sini. Jadi bintang dari timur. Kami ingin agar sepak bola ini tumbuh. Jadi apa yang kami ingin lakukan? Kami akan membangun lapangan-lapangan sepak bola di kampung-kampung yang berstandar FIFA. Rumputnya berstandar FIFA. Jangan diganti-ganti nanti rumputnya ya. Tolong jangan diganti-ganti itu rumput. Karena ganti-ganti itu bikin repot nantinya. Nah, ini lapangan sepak bola rakyat. Rumputnya standar FIFA dengan ada tribun penonton dan ini gratis digunakan oleh rakyat. Sekarang pertanyaannya, Pak Anies, Bapak merencanakan itu, memang pernah dikerjain? Ya, di Jakarta kami bangun lapangan standar FIFA di tengah-tengah kampung-kampung kumuh dan padat. Luar biasa. Lapangannya dengan rumput FIFA. Kenapa di tengah-tengah kampung padat? Saya sampaikan waktu itu kepada semua. Kenapa kami ingin bangun lapangan tersebut? Begitu banyak anak-anak potensial bermain sepak bola, tapi mereka dari keluarga yang kurang mampu. Dari keluarga yang kurang mampu. Akibatnya apa? Bisa tahu sendiri ya. Akibatnya apa? Mereka tidak pernah merasakan fasilitas yang bertaraf internasional. Kami bangun itu di tengah perkampungan dan kami berikan tulisan amat besar bahwa lapangan ini tidak untuk dikomersialkan. Lapangan ini untuk dipakai oleh rakyat kebanyakan. Yang daftar duluan dapat. Itu dilakukan untuk apa? Biarkan anak-anak kita, walaupun latar belakang keluarganya belum sejahtera, mereka bisa merasakan main sepak bola di lapangan yang setara dengan lapangan-lapangan yang digunakan di stadion-stadion internasional seluruh dunia. Apa yang kami harapkan? Insya Allah jadi inspirasi. Hari ini kami bermain di lapangan kelas FIFA. Insya Allah nanti jadi pemain internasional yang bisa membawa nama baik Indonesia. Jadi kami melihat banyak lapangan standar FIFA hanya bisa dinikmati oleh anak-anak dari keluarga mampu. Karena sekali main mereka harus bayar yang cukup mahal.
Biarkan negara menyiapkan fasilitas kelas dunia tanpa harus bayar supaya rakyat merasakan Republik hadir untuk semuanya. Nah, yang ketiga adalah membangun kompetisi yang berjenjang. Kompetisi yang berjenjang supaya dengan adanya kompetisi kita akan bisa menumbuhkan bibit-bibit potensial untuk menjadi pemain-pemain hebat. Ini bedanya kompetisi dengan turnamen. Kalau turnamen itu berbasis event. Kalau kompetisi dia akan berlangsung terus menerus. Jadi kalau turnamen 17-an ada turnamen, akhir tahun ada turnamen. Tapi kalau kompetisi dia berlangsung sepanjang waktu, sepanjang tahun. Itulah yang ingin kita lakukan di sini dan harapannya nanti potensi anak-anak Maluku untuk bermain sepak bola akan tumbuh dan bisa membawa nama baik Maluku, membawa nama baik Indonesia. Baik, Pak. Jadi Abang udah keliling Indonesia Timur, Pak. Jadi di Indonesia Timur salah satu isunya adalah soal isu bensin, Pak. Jadi kita kalau di Ambon, kalau mau ngisi bensin Pertalite atau solar, Bang, itu bisa antri berjam-jam hanya untuk isi 10-20 ribu, Bang. Dan itu hampir semua di Indonesia Timur, khususnya di Kota Ambon. Tanggapan Abang? Ya, ini juga dialami di banyak tempat yang kawasan kepulauan. Tentu Maluku mengalaminya. Jadi kami melihat bahwa banyak sekali subsidi BBM ini yang tidak tepat sasaran. Saya lihat datanya nih. Menurut Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan, bahwa solar itu 89% dinikmati dunia usaha subsidinya. Hanya 11% dinikmati oleh keluarga. Dan dari 11% yang dinikmati keluarga, itu ternyata 95% dinikmati oleh keluarga yang sudah mampu. Hanya 5% keluarga yang tidak mampu. Jadi petani, nelayan itu hanya menikmati 5% dari subsidi solar. Kemudian Pertalite. Pertalite sama, 86% adalah kalangan keluarga dan hanya 20% yang keluarga prasejahtera. Ini kondisi yang harus kita ubah agar subsidi itu diterima oleh mereka yang membutuhkan, bukan subsidi diterima oleh mereka yang sudah berkemampuan. Ini potret kenyataannya. Nah, segalanya, Bapak Ibu sekalian, segala yang sifatnya di bawah harga pasar hampir pasti jadi langka. Coba aja, apa aja di bawah harga pasar pasti akan langka. Karena itu ini harus kita koreksi. Jadi faktor pengendalinya itu jangan diserahkan pada mekanisme kuota. Kita harus siapkan sistem yang baru sehingga itu menjadi tepat sasaran. Dan menurut kami harus ada kejelasan nanti siapa yang bisa mendapatkan solar subsidi, siapa yang bisa mendapatkan Pertalite subsidi, sehingga subsidi itu tepat sasaran dan jangan sampai yang membutuhkan petani, nelayan, keluarga prasejahtera justru gagal mendapatkan yang subsidi karena tidak disiapkan sistemnya. Kita akan siapkan sistemnya untuk bisa menjangkau mereka yang membutuhkan. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Bang. Jadi Bang, ini ada rame soal batas usia maksimal kerja. Mau daftar BUMN ada batas maksimal usianya. Gak cuma di BUMN, Bang, hampir di semua tempat kerja itu pasti ada batas usia kerja. Padahal kan kalau orang mau cari kerja, itu teman-teman di sini sebenarnya udah siap kerja, Bang. Di usia begini sampai ke bapak-bapak itu sebenarnya tidak ada batas usia yang mau cari kerja. Jadi semua orang ingin kerja, tidak ada batasan usia. Bagaimana tanggapan Bapak untuk pembatasan usia kerja ini, Pak? Silahkan. Ini pada pengen cari kerja juga ya? Sering terkendala persyaratan. Apa persyaratan yang terkendala? Umur dan pengalaman. Umur. Ya, saya sering bilang begini. Bahkan saya pernah bilang gini, ini teman-teman nih, sebelum saya jawab. Waktu itu saya bicara dengan teman-teman mahasiswa. Anak-anak mahasiswa itu kalau lulus, mana punya pengalaman. Betul tidak? Kalian juga baru lulus. Jadi saya bilang pada teman-teman mahasiswa nih, nanti kalau kalian diwawancara, di dalam wawancara itu ditanya, apa pengalaman Anda? Saya bilang, nanti jawab sama wawancara. Bapak Ibu, kalau Ibu atau Bapak mencari pengalaman, mau Bapak Ibu carilah orang tua yang sudah berpengalaman. Tapi kalau Bapak Ibu rekrut saya akan memberikan masa depan pada Bapak Ibu sekalian.
Anak muda menawarkan masa depan, orang tua menceritakan masa lalu. Betul tidak? Anak muda belum punya masa lalu, yang dia punya adalah masa depan. Anak muda menawarkan masa depan. Karena itu, kami berpendapat tidak boleh ada diskriminasi dalam rekrutmen, baik itu berdasarkan umur, berdasarkan gender, berdasarkan sosial budaya, berdasarkan agama. Diskriminasi itu harus ditiadakan. Harus ada kesetaraan kesempatan. Termasuk soal batas usia. Dan selain batas usia, jadi kami tidak setuju dengan pembatasan usia. Ini insya Allah kami ubah aturannya, sehingga negeri dan swasta akan memiliki aturan yang sama. Dan seringkali ada persyaratan yang merepotkan. Misalnya punya laptop. Punya laptop, kalau bilang punya laptop artinya gimana? Yang nggak mampu bagaimana? Yang kedua, punya mobil. Coba aja lihat persyaratan. Ada yang punya mobil, punya motor. Apalagi persyaratan yang sering aneh-aneh muncul itu. Kemudian ini semua kita ingin hapus. Dan kita tidak boleh ada blacklist, larangan pada kelompok etnis tertentu, larangan kepada mereka yang menggunakan pakaian sesuai keyakinannya. Nggak boleh. Itu adalah keyakinannya, itu adalah haknya. Tidak boleh ada, misalnya tidak boleh berjilbab, nggak boleh. Siapa saja memiliki kesempatan yang sama. Jadi jangan ada larangan-larangan seperti itu. Kemudian tidak boleh juga harus mengutamakan suku tertentu. Jangan, republik ini sama untuk semua. Dan itu ada aturannya. Ada aturannya. Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatakan bahwa setiap tenaga kerja di atas usia 18 tahun maka berhak mendapatkan pekerjaan tanpa diskriminasi. Dan itu yang akan kita terapkan, termasuk diskriminasi berdasarkan umur, berdasarkan kemakmuran, itu kan syarat-syarat punya motor, punya mobil, punya laptop. Kemudian berdasarkan keyakinan, berdasarkan suku. Insya Allah Indonesia menjadi negeri yang setara dengan kita. Itu satu tuh, rekrutmen. Yang kedua, ketika udah kerja, ketika udah kerja, kami ingin Indonesia mendasarkan pada meritokrasi. Apa meritokrasi itu artinya? Artinya prestasi menentukan promosi. Prestasi, yang berprestasi yang dapat promosi, yang dinaikkan jabatannya, posisinya. Jangan promosi berdasarkan koneksi. Betul enggak? Kalau enggak punya ordal, enggak naik-naik. Repot kita. Lah kalau yang anak dari bukan anak siapa-siapa, dari pulau yang jauh, gimana dapat kesempatan untuk maju kalau seperti itu? Jadi kami akan revisi aturan-aturan yang menghambat meritokrasi. Dan kita akan siapkan hotline laporan kalau ada tindakan-tindakan yang tidak meritokratik. Jadi dengan begitu, maka kita berharap meritokrasi ini kembali menjadi bagian dari Indonesia. Utamanya di mana? Satu, di pemerintahan. Dua, di TNI, polisi. Yang ketiga, di BUMN. Itu adalah yang ada dalam kendali pemerintah. Jangan sampai di BUMN tidak ada meritokrasi, tapi koneksi. Dan TNI begitu, TNI, polisi. Oh, mereka punya sistem meritokrasi yang luar biasa. Penilaian dari sejak mereka di akademi. Jangan sampai sistem yang sudah baik itu dirusak oleh koneksi-koneksi. Justru harus dikembalikan kepada meritokrasi. Sehingga kita akan menyaksikan institusi TNI yang solid, yang kuat. Kenapa? Karena mereka yang memimpin adalah mereka yang terbaik di antara sebayanya. Kira-kira gitu. Boleh satu lagi? Boleh. Aman, Pak. Beasiswa tidak boleh berdasarkan koneksi, tapi berdasarkan prestasi. Dan ini salah satu penyebab kesulitan untuk bisa naik kelas. Kesempatan beasiswanya ada, tapi yang bisa mengambil adalah mereka yang punya koneksi. Dan ada diskriminasi tanpa disadari. Seperti contoh, Anda diterima kepada proses beasiswa, lulus. Tapi sesudah Anda lulus, Anda harus mengambil tes A, B, C, D, E. Yang tes-tes itu harganya mahal.
Jadi seperti LPDP misalnya, sesudah diterima LPDP nanti mungkin harus tes TOEFL, tes IELTS, tes GRE, tes macam-macam itu. Tes itu murah atau mahal? Mahal. Kursusnya murah atau mahal? Mahal. Nanti bila kami bertugas itu semua menjadi bagian dari yang tanggung jawab negara supaya anak-anak bisa ikut dalam proses seleksi itu. Saya adalah penerima beasiswa masa itu. Dan saya diuntungkan sekali karena mereka menerapkan sistem ambil tanggung jawab semuanya. Dan ini Bapak sekalian bukan cuma rencana ke depan. Saat saya bertugas sebagai rektor, kami menyiapkan beasiswa dan saya selalu sampaikan, kalau beri beasiswa itu jangan separuh-separuh. Kalau beasiswa separuh-separuh itu namanya apa? Meratakan penderitaan. Kalau mau bantu 100%. Sehingga anak itu bisa konsentrasi belajar. Ketika kami bertugas sebagai rektor, kami berikan beasiswa. Beasiswa itu membiayai 100% selama 4 tahun kuliah. Sehingga begitu anak diterima, dia tenang. Sampai di ujung dia konsentrasi. Syaratnya Anda harus berprestasi. Nilai Anda harus baik. Kinerja Anda harus baik. Urusan biaya, tanggung jawab kami. Dengan cara seperti itu, maka beasiswanya menghasilkan anak-anak yang potensinya berkembang. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Anies. Lanjut ketemu semua. Iya Pak, dari tadi kan abang yang atau dengar abang saja kalau bahasa orang Ambon. Kita dari tadi cuma dengerin abang Bang. Kali ini abang harus mendengarkan setiap pertanyaan dari teman-teman yang hadir di sini. Kita akan masuk ke segmen ketiga, yaitu tanyain Anies. Agak terlambat memang. Ya, dari semua sudut nanti saya beri kesempatan dari hitungan 1 ke 3 ya. Yang paling antusias saya kasih kesempatan pertama dari sebelah sini. 1, kasih turun dulu tangan. 1. Ya, yang pertama, silakan. Ya, yang ini yang di belakang ini, abang. Ya, silakan. Dipersilakan, tenang. Nanti ada sesi berikutnya. Ayo. Satu-satu. Sambil masuk kita dari awal-awal ini. Sebentar, ini pindahin dulu nih. Merah keren. Itu sudah dari awal ini. Cek. Saya Afan. Mau bertanya Pak. Kebetulan saya mewakili petani cengkeh dan pala di Maluku. Kebetulan juga daerah saya juga penghasil pala. Untuk dari Lehitu. Banyak orang Lehitu sini ya. Jadi langsung saja Pak Anies, terkait harga pala dan cengkeh ini yang memang belum bisa memberikan kesejahteraan full buat petani pala dan petani cengkeh dan seluruh petani komoditas lokal di Maluku. Jadi bagaimana formula Bapak untuk mengembalikan kejayaan petani pala dan petani cengkeh untuk kembali sejahtera pada zaman lalu dan harus kembali sejahtera di zaman sekarang. Bung Afan, kalau boleh Bung Afan ceritakan apa yang terjadi dan apa yang harus diubah. Soal harga pala dan cengkeh tidak harus ikut harga Surabaya lagi, tapi kami harus punya harga sendiri dan regulasi itu belum ada di Maluku. Jadi bisa Pak Anies nanti ke depan membantu soal itu. Jadi karena harga. Ya. Jadi begini. Kalau boleh dijelaskan, regulasi itu bermulainya sejak kapan dan apa dampaknya ke rekan-rekan petani? Masalah komoditas lokal, pala dan cengkeh ini setahu saja
setahu saya itu waktu zaman Pak Gus Dur itu lebih bagus lah dibandingkan dengan harga yang sekarang. Soalnya cengkeh pada waktu itu harganya lebih tinggi daripada harga yang sekarang. Oke, prinsipnya begini, prinsipnya dalam menyusun kebijakan ada aspek teknis. Itu bisa disusun oleh Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, kemudian juga di sini ada kantor-kantor Kanwil yang nanti akan mereka menerapkan. Tapi filosofinya, nilainya, pegangannya harus ada. Jadi kami akan mengambil prinsip, dan itu kami terapkan di banyak sektor, bahwa kebijakan tata niaga harus membuat yang kecil tumbuh berkembang. Jangan yang kecil mati. Tata niaganya harus begitu. Tata niaga tidak boleh memusuhi yang besar, tapi jangan yang kecil dihambat untuk tumbuh dan berkembang. Dengan prinsip itu dibuat regulasi yang sesuai. Jadi buat teman-teman petani cengkeh, terutama yang ukurannya mikro kecil, biasanya yang paling terdampak dalam kebijakan itu. Nah, kami akan siapkan kebijakan untuk membuat agar ada kesetaraan, termasuk dalam kebijakan harga. Jadi aspek teknisnya nanti akan disusun, tapi prinsipnya tidak boleh ada kebijakan yang membuat yang kecil terus makin kecil. Yang kecil harus bisa berkembang. Bahkan kami ingin dorong lebih jauh. Kami ingin lebih banyak mempromosikan tentang Indonesia dan jalur rempah, karena inilah kekuatan sejarah yang luar biasa di kita. Dan ke depan juga begitu. Jadi komoditas-komoditas ini adalah komoditas yang harus diprioritaskan untuk perbaikan tata niaganya, ya. Kami jadikan masukan untuk disusun kebijakannya. Terima kasih, Pak Afan. Baik, silakan Pak Afan, silakan kembali ke tempatnya. Bro, Berikutnya, bukan. Berikutnya dari sebelah sini ya, kita cari anak muda dulu. Tadi kalau laki-laki ini kita persilakan kepada perempuan. Yang ini nih, silakan. ini Caca Karudung Biru. jenggotnya masih muda ini. Ini jenggotnya yang putih. Kita utamakan yang muda dulu, Pak. Sebentar. Silakan, 1 menit ya. Silakan. Baik, terima kasih Pak. Perkenalkan diri dulu ya Pak. Saya Hijrah, mahasiswa Universitas Patimura Ambon. Insya Allah, jika pemilu nanti tidak dicurangi, Bapak terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia. Saya di sini ingin menyampaikan keluhan kami Pak. Tugas Bapak nanti sebagai Presiden Indonesia itu memastikan bahwa tujuan negara untuk mencerdaskan anak bangsa, itu terlaksana secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Jujur Pak, kami merasa bahwa negara selama ini dengan sengaja membiarkan kawasan timur Indonesia untuk tetap bodoh, tertinggal, dan terbelakang. Kenapa demikian? Karena kami sebagai anak bangsa, sebagai pelajar, sebagai mahasiswa mengalami ketidaksetaraan dan ketimpangan dalam akses informasi dan ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena pada faktanya di sini paket internet dan harga buku di Pulau Jawa berbeda dengan di luar Pulau Jawa, Pak. Paket internet di sini mahal, harga buku mahal. Kemarin saya di Jogja 100.000 itu bisa membeli 2-3 buku. Tapi kalau di sini 100.000 itu belum bisa mencapai satu buku, Pak. Belum bisa menjangkau satu buku. Maka di sini saya ingin kalau boleh mengusulkan Pak, saya ingin mengusulkan program Bapak itu agar bisa mensubsidi harga buku dan harga paket internet di kawasan timur Indonesia, Pak. Dan kalau boleh saya mendesak, kami ingin mendesak agar perpustakaan nasional juga dibangun bagi kawasan timur Indonesia. Karena perjuangan kami anak muda ingin membuat kota ini sebagai kota literasi. Iya Pak, demikian itu yang bisa kami sampaikan. Keren Hijrah, boleh kasih tepuk tangan. Baik Hijrah, insya Allah. Jadi begini, ini sangat mendasar sekali. Ketika
kesetaraan akses kepada ilmu itu tidak terjadi, maka ketimpangan akan terus muncul. Pasti. Karena itu kesetaraan pada akses pada ilmu itu penting. Jadi nomor satu tadi terkait dengan buku. Terkait dengan buku, insya Allah nanti kita akan bantu siapkan. Satu adalah membangun perpustakaan yang bertaraf internasional di sini. Kita siapkan. Rujukannya mana? Bapak Ibu sekalian, silahkan lihat perpustakaan baru di Jakarta. Lokasinya di Taman Ismail Marzuki. Anda boleh Google aja sekarang. Perpustakaan itu perpustakaan kelas dunia yang sekarang menjadi referensi di mana-mana. Dan itu kami bangun selama kami bertugas. Pada saat dibangun banyak sekali yang mengkritik. Ketika udah selesai banyak sekali yang memuji. Jadi makanya tabah aja kalau dikritik, ya. Tunggu sampai selesai. Kemudian nanti itu jadikan benchmark. Kemudian yang kedua, terkait dengan buku. Insya Allah nanti kita siapkan skema subsidi pengiriman buku. Sehingga buku-buku yang dikirim dari penerbit-penerbit ke wilayah-wilayah yang sulit, pengirimannya akan dibantu oleh pemerintah. Supaya harga buku di seluruh Indonesia nanti bisa murah. Dengan begitu, maka kita akan bisa mendapatkan buku-buku berkualitas. Tidak usah harus pergi ke Jawa untuk dapat buku. Tapi cukup datang ke Ambon, maka semuanya bisa tersedia di situ. Ini kenapa terjadi? Karena biaya logistik kita mahal. Dan buku itu seberat batu, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau ngirim buku, itu beratnya luar biasa. Karena kertas itu berat sekali. Karena itulah sebabnya kenapa mengirim buku itu mahal. Karena seringkali beratnya besar, kemudian volumenya itu juga cukup besar. Nah, jadi insya Allah itu yang kedua. Lalu yang ketiga adalah membangun ekosistem untuk konektivitas bagi pemanfaatan untuk ilmu. Jadi kita akan siapkan jaringan-jaringan yang bisa diakses gratis untuk kegiatan belajar, untuk kegiatan mengajar, supaya proses belajar mengajar tidak terkendala oleh biaya internet, ya. Dan itu insya Allah kita siapkan. Apakah itu pernah dilakukan? Pernah. Kami bangun di Jakarta berapa spot wifi ya Jakarta itu? 8.000 ya kalau nggak salah. Sekitar 8.000 spot di Jakarta yang bisa diakses secara gratis oleh siapa saja. Sehingga tidak perlu beli paket internet. Cukup datang ke situ, ada tulisannya Jack. Anda jalan aja, begitu kelihatan Jack wifi, langsung bisa login. Siapa saja, di mana saja. Sudah dikerjakan di Jakarta. Insya Allah nanti kita lakukan juga di sini. Jadi yang kami katakan bukan akan, tapi meneruskan. Karena kalau akan itu berarti imajinasi, bukan? Kalau meneruskan memang sudah kejadian, tinggal kita teruskan. Dan itu membantu sekali. Mudah-mudahan ini menjawab harapannya Hijrah, ya. Ya, baik. Selanjutnya dari sebelah sini dulu ya, atau sebelah sini. Tapi ini ya, sambil nunggu dipilih, saya ingin teruskan sedikit. Kami melihat memang di Kepulauan Maluku ini ada sekitar 1.300 pulau, sekitar 8% dari seluruh total kepulauan di Indonesia. Kita memang harus menyediakan fasilitas pendidikan yang lebih serius. SMK perikanan, kelautan harus dibangun di setiap kabupaten di seluruh kabupaten. Harus ada. Dan SMK-nya dibuat aplikatif sehingga mereka mendapatkan kesempatan untuk belajar ilmu-ilmu terbaru terkait perikanan dan kelautan. Ya, ilmunya berkembang terus. Jadi ini bukan sekedar soal tadi saya sampaikan lumbung ikan nasional, ibu kota untuk perikanan, kemudian Ambon Newport, tapi yang tidak kalah penting adalah SDM-nya harus dibangun. Jadi insya Allah dengan SMK ini kita akan bisa SMK di mana-mana ya, akan punya supply lebih baik lagi tenaga kerja di bidang ini. Baik, terima kasih Bang. Satu lagi di bagian sini. Hitungan ketiga ya. Hitungan ketiga. Satu. Bentar. Sekali lagi ulang. Satu. Yang jaket jeans ini coba. Silakan. 1 menit Abang. Kalau Abang bisa irit-irit waktu maka penanya bisa lebih banyak. Silakan.
kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya Iqbal, Bang. Saya Iqbal. Saya memulai mengagumi Abang Anies ini dari Indonesia Mengajar. Alhamdulillah sampai sekarang. Dari Indonesia Mengajar, terus jadi menteri, gubernur, dan kami berharap sebenarnya semalam kita jemput di bandara. Saya bilang pada teman-teman, ini kita jemput presiden masa depan kita. Jadi sebenarnya beliau sudah menjadi presiden. Nah, tinggal pelantikannya nanti kita tunggu. Kira-kira gitu, Bang. Ini, Bang, yang paling terpenting adalah soal lumbung ikan nasional ini kan sebenarnya itu lumbung tipu nasional sebenarnya. Karena kita di prank, ya sudah jangan sebut namanya. Terus gini, Bang, ini dari semua gagasan tentang Maluku itu ya kita anggap bagus. Tapi satu pertanyaan dasar dan sederhana yang kita ingin dengar dari hati nurani dan yang kita ingin hadir dari hati nurani Abang. Gini, Bang, ketika negara dalam keadaan genting dan masyarakat atau warga negara butuh keberpihakan presiden, jika nanti Anda menjadi presiden, ketika kepentingan partai dan masyarakat itu dia bertabrakan dan kita butuh keberpihakan presiden, apa yang Anda akan pilih? Terima kasih. Terima kasih Bung Said dan Bung Iqbal. Saya catat Iqbal di sini seperti saya. Terima kasih Bung Iqbal. Pertanyaan bagus dan saya ingin sampaikan ketika mengambil keputusan itu harus memiliki dasar. Jadi kita sering sekali di dalam hidup itu harus memutuskan di antara dilema-dilema. Dan ketika berhadapan dengan dilema, maka kita harus punya patokan. Kalau orang tidak punya patokan, maka ketika dia mengambil keputusan, dia akan mempertimbangkan hanya unsur untung rugi. Kenapa? Karena tidak punya patokan. Mana yang lebih menguntungkan, mana yang merugikan. Yang menguntungkan diambil, yang merugikan tidak diambil. Nah, untung rugi ini yang bisa membuat keputusan itu jadi tidak konsisten dari waktu ke waktu. Tapi kalau keputusan itu terlihat konsisten dari waktu ke waktu, pasti yang mengambil keputusan punya patokan. Nah, patokan kami apa? Nah, saya sampaikan di sini. Patokannya 4. Satu adalah prinsip keadilan kesetaraan. Nomor 1. Mana yang memenuhi prinsip ini? Dimensi kedua, patokannya. Kepentingan publik mana yang lebih besar? Yang ketiga, data, ilmu, fakta yang menjadi rujukan. Jangan sampai keputusan itu tidak mendasarkan pada ilmu pengetahuan, tidak mendasarkan pada data. Yang keempat, mendasarkan kepada konvensi, aturan, undang-undang nomor 4. Urutannya tidak saya balik ini Bung Iqbal. Banyak di pemerintahan kalau ngambil keputusan itu dibalik. Nomor 1, apa kata aturan dulu. Lah banyak aturan kita tidak masuk akal. Banyak aturan kita tidak sesuai kondisi lapangan. Betul tidak? Karena itulah kemudian dilakukan urutan yang berubah. Urutannya adalah nomor 1 keadilan. Dan saya beberapa kali mengambil keputusan yang secara peraturan saya harus mencari celah. Karena umumnya peraturan nggak begitu. Saya beri contoh nih. Upah minimum di Jakarta itu aturannya berubah gara-gara Omnibus Law. Aturannya yang lama, dengan aturan lama di Jakarta itu kalau upah buruh tiap tahun naiknya 8% per tahun rata-rata. Ketika ada COVID, aturan yang sama, ekonomi kita sedang turun, dia berubah menjadi 3% karena ada COVID. Pakai aturan sama, itu orang menerima karena ada COVID. Nah, kemudian terjadi perubahan gara-gara Omnibus. Dengan aturan yang baru, maka kenaikannya hanya 0,8%. Kira-kira Rp30.000. Bung Iqbal tahu Rp30.000 di Jakarta bisa dapat apa? Tidak bisa dapat apa-apa. Masa naiknya upah buruh 30.000? Biasanya naiknya 400-an ribu menjadi 30.000. Nah, saya sebagai gubernur dapat aturan itu. Terus kemana saya? Tanda tangani.
pakai keputusan itu? Saya bilang tidak. Saya gunakan undang-undang kekhususan Jakarta untuk Jakarta tetap menggunakan aturan yang lama supaya ada rasa keadilan bagi UMP Jakarta. Apa yang terjadi? Saya diprotes. Diprotes, yang protes apa? Pengusaha semua protes saya. Kemudian pengusaha tentu saja nelpon pimpinan partai, Bu. Karena kenal, mereka ngontak semua ke saya. Dan kepada mereka saya jawab begini. Bapak Ibu sekalian, kira-kira masuk akal sehat tidak? Rata-rata 8%, terus sekarang jadi 0,8%. Ayo, akal sehat kita semua. Yang kedua, kalau keputusan itu tidak adil, maka dia tidak akan langgeng. Keputusan yang tidak adil itu akan menimbulkan kemarahan, akan menimbulkan frustrasi. Ini namanya panggilan demonstrasi buruh se-Jakarta. Aturan itu namanya panggilan demonstrasi. Langsung semua orang akan protes. Kenapa? Karena tidak masuk akal. Nah, saya sering mengalami dilema-dilema begitu. Tapi ketika mengalami dilema itu, dengan ada patokan, saya bisa berdebat. Oke, tunjukkan prinsip keadilan. Menurut Anda adil tidak 0,8% ini? Itu pengusaha yang ketemu saya juga, dia bilang, ya memang nggak adil Pak, tapi aturannya begitu Pak. Saya bilang, aturannya tidak adil. Aturannya tidak adil. Saya sebagai pemegang aturan di Jakarta, saya buat aturan yang berkeadilan. Silahkan tempat lain kalau nggak mau melakukan itu. Nah, jadi Bung Iqbal insya Allah jadi pegangan. Tapi kemudian saya ingin teruskan pertanyaan Bung Iqbal terkait dengan kita berada di wilayah yang tidak mendapatkan perhatian dengan adil selama ini. Betul tidak? Bahkan kami mendengar kemarin istri saya ngobrol dengan beberapa orang aktivis di sini, mereka cerita kalau pergi ke Jakarta hanya ditemui oleh orang-orang yang tidak punya kewenangan. Minta kebutuhan A, B, C, D tidak mendapatkan perhatian. Kami ingin sampaikan agenda utama yang kami bawa adalah perubahan, tujuannya menghadirkan rasa keadilan. Itu tujuan utamanya. Kenapa? Karena Republik ini belum memberikan kesetaraan kesempatan kepada semuanya. Dan kalimat ini, ideologi ini bukan saya katakan karena saya sedang ikut Pilpres, bukan. Kenapa di 2009 2010 sampai sekarang kami mengirimkan guru ke pelosok-pelosok tanah air? Karena kami melihat ada ketimpangan dalam pendidikan. Cuman waktu itu kami tidak di pemerintahan, jadi tidak bisa mengerahkan orang dalam jumlah banyak. Tapi kami mulai. Jadi ketika ada yang tanya, Pak Anies sudah ke Ambon? Sudah, saya ke Ambon dari dulu-dulu. Saya ke tempat-tempat yang teman-teman belum pernah ke sana mungkin. Pernah ke Pulau Selaru, paling ujung tuh. Kepulauan Tanimbar, Anda belum pernah ke sana. Itu di Kepulauan Tanimbar, Pulau Selaru, paling ujung. Dan ketika saya sampai ke sana, ini cerita sedikit nih soal Pulau Selaru. Sampai di Pulau Selaru, ada pasang tenda begini. Saya kumpul dengan masyarakat, dengan guru-guru. Ini kejadian 2012. Udah 12 tahun yang lalu. Acara mau mulai. Lalu Pak, tunggu dulu Pak sebentar, acaranya belum bisa dimulai. Saya tunggu dulu, kenapa ini nunggu lama? Petugasnya pergi jauh gitu. Saya perhatikan kemana ini orang ini. Pergi jauh. Habis itu dia balik lagi, sudah Pak, sekarang siap. Apa yang dilakukan? Menyalakan diesel Pak. Tidak ada listrik di situ. Kenapa dieselnya jauh? Supaya suaranya tidak mengganggu acara Pak. Tempatnya jauh di sana. Dan lalu di tempat yang belum ada listrik, tempat yang paling terdepan Republik ini, ketika acara memulai, sekitar 40 orang berdiri menyanyikan Indonesia Raya. Mereka mengirimkan pesan pada orang dari Jakarta, Bung, kami belum makmur, tapi kami mencintai Republik ini seperti Anda. Bagaimana hati kita tidak bergetar? Dan pengalaman itu yang saya sebut sebagai pengalaman spiritual. Itu yang membuat saya mengatakan, kita harus menghadirkan kesetaraan. Karena saya ditakdirkan untuk melihat ketimpangan-ketimpangan itu bertahun-tahun yang lalu. Jadi ketika sekarang diperjuangkan, ini bukan karena ada proses politik. Justru saya masuk proses politik ini karena ingin memperjuangkan untuk membereskan soal kesetaraan. Jadi ini yang membuat bagi kami ini serius. Karena itulah kenapa kita berikhtiar untuk kewenangan itu ada. Supaya dengan kewenangan itu kita bereskan ketimpangan yang ada di Republik ini. Jadi perhatian pada timur, pada kepulauan, itu bukan perhatian karena Pilpres, jauh sebelum itu. Makanya saya sering katakan, kalau memilih orang jangan tanya apa yang mau dikerjakan besok. Karena mau dikerjakan besok siapa saja bisa mengarang mengatakan apa saja. Tapi tanyakan apa yang sudah dikerjakan kemarin. Karena yang dikerjakan kemarin adalah fakta.
dan itu tren ke depan. Jadi Bung Iqbal, terima kasih pertanyaannya, memancing saya bercerita tentang masa lalu. Makasih Bung Iqbal. Mau selfie? Ya, buat saya juga boleh. Ya, sini. Tangannya gemetar. Woi, orang lain. Saya ingin ini kebetulan saya cerita. Iya. Ini nanti Anda cerita di sini. Bang Anis terakhir. Ya. Tahu manis? Tahu apa? Manis. Tahu. Kalau orang Ambon bilang manis itu Maluku Anis. Baik, teman-teman, masih semangat ya? Kita mau tes teman-teman nunggu semangat dulu. Siap wujudkan perubahan? Siap! Baik, lanjut. Bisa? Mau kasih? Sekali lagi kita tanya dulu. Siap wujudkan perubahan? Siap! Baik. Kain kayak tambah 1 lagi jadi 6. Satu ini dulu dari sini. Sebentar ya. Karena 6, beta minta pertanyaannya itu singkat. Kalau lebih singkat lebih bagus supaya kita bisa buka kesempatan untuk yang lain. Silakan. Sebentar nanti kita kasih yang lain. Silakan. Siap. Oke, baik Bang, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin pertanyaan saya di sini singkat Bang. Dan juga pertanyaan saya sih di hari ini mewakili seluruh ibu-ibu yang hari ini memang ketika kabar itu muncul selalu mereka tunggu-tunggu ya, terkait dengan PKH Bang. Nah, PKH itu data yang sampai sekarang itu Bang belum diupdate hingga sekarang. Ah, maka yang otomatis yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin. Itu Bang. Oh ya lupa, maaf. Perkenalkan, nama saya Vicky Besan. Saya mahasiswa Unpati, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Vicky. Oke, baik Bang. Mungkin Oke, siap PKH ya. Mungkin Bang, maaf, ada satu lagi mungkin ketika Bang jadi presiden, mungkin saya sebagai anak muda milenial Maluku ingin memberikan masukan buat Abang. Nah, gini Bang, di Maluku ini kebanyakan milenial itu pada saat selesai jenjang perkuliahan sampai pada lapangan pekerja itu minim. Tetapi di sisi lain juga banyak lapangan pekerjaan atau instansi-instansi itu membutuhkan generasi milenial Maluku yang memang punya soft skill. Itu sebenarnya yang menjadi halangan buat hari ini generasi milenial Maluku untuk bagaimana mendapatkan pekerjaan. Makanya itu sebenarnya yang ingin saya tanyakan buat Bapak. Kira-kira ketika Bapak jadi presiden, apa yang ingin Bapak tawarkan buat regenerasi milenial Maluku yang hari ini minimnya soft skill dan juga kurangnya lapangan pekerjaan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Bung Vicky. Pertama soal PKH. Jadi program-program yang bersifat bantuan sosial itu akan kita lakukan perubahan. Kabar yang mengatakan itu dihentikan itu tidak benar. Yang ada diubah dari bansos menjadi bansos plus. Tinggal pilih mau bansos minus atau bansos plus. Nah,
Apa perubahannya? Satu, terkait dengan jumlahnya. Yang kedua, terkait dengan penerimanya. Banyak yang sebetulnya berhak tapi tidak mendapatkan. Kenapa? Karena data yang belum akurat. Yang kedua, praktek di lapangan. Ada ordal-ordal nih. Betul tidak? Nah, ordal-ordal ini harus dibersihkan. Dan pembersihannya harus melibatkan masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah pendampingan supaya memiliki soft skill agar bisa punya pendapatan tambahan. Jadi insya Allah itu akan kita bereskan. Pengalaman ini saya cerita pengalaman. Mungkin ini diteruskan di Jakarta, di nasional mungkin berbeda. Tapi apa yang kami lakukan di Jakarta? Ketika kita memberikan bantuan, maka kita meminta kepada ketua RT untuk melakukan verifikasi dan ada musyawarah di situ. Melibatkan siapa? Yang paling banyak tahu adalah ibu-ibu. PKK. Ibu-ibu PKK itu ada Dasawisma namanya. Dan Dasawisma ini tahu persis. Ada juga kader Posyandu juga tahu kondisi masyarakat yang ada di situ. Sehingga data dari pemerintah di cross check dengan kondisi di lapangan. Dari situ kemudian kita berikan bantuan agar sesuai dengan persyaratannya. Itu satu ya. Yang kedua, soft skill. Jadi kira-kira Bung Vicky ini menyampaikan ada dua masalah nih Pak. Satu, soft skillnya harus ditingkatkan. Yang kedua, lapangan pekerjaan harus tersedia. Gitu kan kira-kira. Nah, untuk soft skill tadi saya sampaikan terkait dengan SMK. Itu kita akan dorong. Kemudian yang kedua terkait dengan mereka yang sudah kuliah. Mungkin memang harus ada program-program pendampingan untuk keterampilan-keterampilan khusus yang dibutuhkan di kawasan Maluku. Dan bila itu dibutuhkan lewat perguruan tinggi perlu disiapkan semacam training spesifik dengan ada sertifikasinya supaya memiliki keterampilan spesifik yang dibutuhkan. Nanti kita bisa bahas sama-sama dengan Pak Timura misalnya. Training apa yang dibutuhkan supaya mahasiswa bisa ambil training itu, dapat sertifikasinya, lalu bisa dibawa itu ke job market ya. Itu satu untuk skillnya. Yang kedua terkait dengan penyediaan lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaannya ada beberapa rute. Rute pertama adalah membuat UMKM tumbuh berkembang lebih cepat. Karena UMKM ini adalah penyedia lapangan pekerjaan paling cepat. Begitu UMKM itu tumbuh, dia langsung merekrut orang untuk bekerja. Dan kecepatan rekrutmennya itu tidak seperti perusahaan besar, bisa cepat sekali dilakukan. Apa yang dibutuhkan oleh UMKM? Satu adalah bantuan permodalan. Yang kedua, regulasi yang diubah. Hari ini, bila ukurannya kecil, sektornya non formal, cari pinjaman sulit sekali. Lebih mudah yang besar cari pinjaman ke bank daripada yang kecil cari pinjaman ke bank. Betul tidak? Yang membuat bank seperti itu bukan kemauan banknya, tapi aturan yang dibuat oleh pemerintah. Kepada siapa dibuat aturan itu? Kepada bank-bank milik pemerintah. Karena bank-bank milik pemerintah itu punya tugas melakukan pembangunan, bukan semata-mata swasta. Kalau dia hanya beroperasi seperti swasta, ya jadi bank swasta saja. Kenapa disebut sebagai bank milik negara? Supaya dia bisa membantu meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Itu regulasinya diubah. Yang ketiga, regulasi keuangan. Yang ketiga adalah aturan-aturan yang ada di perkotaan sering sekali membuat zonasi menghalangi usaha. Tidak bisa mendapatkan IUMK, izin usaha mikro kecil, karena lokasinya bukan lokasi untuk usaha. Nah, padahal usaha mikro kecil itu sekarang di rumah, tidak berdampak kepada lingkungan. Jadi begitu, Bung. Dua itu. Lalu barangkali satu lagi, mudah-mudahan dengan ada industrialisasi, maka kita akan bisa merekrut tenaga kerja lebih baik. Begitu, Bung Vicky, jawaban saya. Terima kasih. Baik, terima kasih, Bang. Semoga di 2024 ini Bang Anies, terkhususnya di Maluku, insya Allah Bang Anies keluar 100%, saudara-saudara. Cukup. Oke, baik Bang, terima kasih. Satu lagi di bagian sini. Sebentar. Bang. Makanya saya harus desak Anies supaya saya desak.
Bang. Abang maju. Soalnya Pak Anies sudah. Oke, silakan. Oh ya, Pak Anies. Begini, kalau kita bicara Maluku tentang laut dan sumber daya, ini sudah jauh sebelum Indonesia ini ada. Karena Maluku, maka Indonesia itu hadir. Alasan penjajah datang di Nusantara karena Maluku. Dia jajah ya. Nama saya Edwin Rizal Tamher. Ya, saya dari Fakultas Ekonomi dan juga aktivis untuk masalah usaha kecil. Jadi begini Pak, yang seperti Bapak sampaikan tadi terkait perikanan di Maluku, Lin dan sebagainya, Pak. Ini sudah janji manis dari presiden-presiden sebelumnya sampai tadi ini. Karena yang kami selidiki ada mafia di sini yang luar biasa kekuatannya dan tertumbuh dengan regulasi untuk Maluku punya pengelolaan wilayah laut cuma 12 mil. Karena wilayah Maluku yang punya lautan yang luas tidak dikasih untuk Maluku tapi dikuasai oleh negara. Nah, yang saya harapkan di sini Pak, sebelum ini bisa terjadi, Bapak harus berjanji untuk kita hari ini. Ketika Bapak jadi presiden, agenda pertama sekali yang harus disampaikan yaitu Maluku jadi provinsi kepulauan. Ya, sehingga penguasaan wilayah laut itu menjadi wilayah pemerintah Maluku. Dan itu adil, Pak. Ya. Yang kedua, kita punya APBN untuk Maluku itu terlalu kecil, hanya berdasarkan jumlah jiwa. Sementara rentang kendali antara pulau itu terlalu luas. Jadi kalau kita hitung-hitung, kita punya biaya pembangunan Maluku hanya untuk pemerintah itu jalan ke satu pulau ke pulau yang lain, tidak sama dengan kabupaten yang ada di laut. Terima kasih Pak. Dan yang ketiga satu lagi Pak, saya minta Bapak berjanji Pulau Banda sebagai asal mula pemerintahan Nusantara itu menjadi satu daerah administrasi yang setara dengan kabupaten atau kota, bukan lagi kecamatan kecil yang tidak menjadi perhatian. Terima kasih Pak dosen. Jadi Bapak mengajar ya di Fakultas Ekonomi. Terima kasih. Jadi pertama soal keluhan 12 mil itu di mana-mana Pak. Nelayan mengeluhkan karena mereka dibatasi hanya di kawasan dangkal yang ikannya sedikit. Sementara di tempat yang dalam yang mengambil yang besar-besar. Itu tadi saya katakan. Kalau menyusun kebijakan harus punya patokan prinsipnya. Karena tidak punya patokan prinsip bisa bikin kebijakan macam-macam tuh yang tidak sesuai. Kira-kira nih, saya tadi sampaikan, semua kebijakan harus bisa menjawab prinsip ini. Membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Kebijakan 12 mil itu gimana tuh? Itu membesarkan yang besar, tapi tetap menjaga yang kecil tetap kecil. Karena yang kecil nggak bisa tumbuh. Itu problem kalau negara tidak pegang ideologi, Pak. Kepemimpinan di tingkat nasional harus menunjukkan ideologinya dan diturunkan dalam bentuk pesan yang semua penyusun kebijakan merujuk. Karena kalau tidak begitu, ada puluhan orang yang menyusun kebijakan, Pak. Ada kepala bidang, ada direktur, ada dirjen, ada menteri, ada kanwil, semua bikin aturan. Tapi kalau tidak ada pegangan prinsip, itu aturannya bisa nggak konsisten satu sama lain. Dan itulah yang membuat kenapa kita sering menemukan kebijakan yang tidak konsisten. Nah, konsistennya pada apa? Konsisten pada keberpihakan. Kepada yang kecil, kepada yang lemah. Jadi aturan itu kita ingin rubah. Dan tadi Bapak sampaikan, Pak Edwin, tentang janji. Ini memang seringkali jadi tantangan seperti saya, Pak. Suatu ketika saya ditugasi menjadi calon gubernur dan saya tidak pernah mendaftar jadi calon gubernur. Saya diundang, saya dipanggil jadi calon gubernur. Lalu ketika saya berkampanye di kampung-kampung ditanya gini, Pak, saya mau Bapak janji dulu, Pak, bahwa Bapak benar di Jakarta 5 tahun, Pak. Karena dulu kita bikin kontrak politik, kontraknya belum selesai, yang berkontrak sudah pindah ke tempat lain. Nah, saya bilang, jangan hukum saya atas tindakan orang lain. Betul tidak? Jangan. Tapi nilai saya dari kontrak yang saya kerjakan sebelumnya dilaksanakan atau tidak. Jadi Bapak Ibu boleh lihat, di Jakarta kami berhati-hati dalam membuat janji. Kenapa? Karena kami ingin setiap janji bisa dilunasi.
Jangan lunasi. Apakah setiap janji lunas 100%? Belum tentu. Ada yang lunasnya 80%, ada yang lunasnya 60%, ada yang lunasnya 1000%, ada yang tidak dijanjikan dikerjakan. Tapi kami sampaikan, ini loh faktanya. Jadi kami berhati-hati. Sebelum sampai ke sini, kami review Pak, mana yang kami berani janji, mana yang kami tidak berani janji. Dan insya Allah, Lumbung Ikan Nasional kita akan laksanakan itu. Nah, kemudian ini akan berhadapan dengan segala macam mafia-mafia. Nah, itu mafia-mafia itu yang tidak mau perubahan. Karena itu mereka tidak pernah mendukung nomor 1. Iya. Kalau mendukung nomor 1, wah, kita sudah bisa punya kendaraan kemana-mana. Kita bisa punya kampanye, ini semua sederhana. Kenapa? Karena perjuangan rakyat oleh rakyat dari mana-mana. Betul tidak? Nah, saya sampaikan pada semua, yuk kita berjuang sama-sama. Supaya tanda tangan nanti itu bisa dipakai untuk kepentingan kita bersama. Bukan kepentingan sekelompok orang yang selama ini menguasai. Nah, lalu Maluku sebagai kepulauan, ini sebetulnya tuntutan yang sama ketika Indonesia minta pengakuan dunia internasional. Hari ini penghitungan dana transfer tidak memperhitungkan luasan Maluku. Dan Maluku ini lebih banyak airnya daripada pulaunya. Ini sama, Indonesia juga begitu. Daratan dibanding dengan laut. Lalu kita mendeklarasikan namanya deklarasi Juanda tahun 57. Diakui dunia tahun 82. 25 tahun perjuangan kita. Sampai keluar namanya UN, United Nations Convention Law of the Sea. Itu tahun 82. 25 tahun. Nah, kita memandang bahwa di Maluku ini memang perlu mendapatkan rumus yang berbeda. Sehingga alokasi APBN ke tempat ini sesuai dengan kondisi yang ada di Maluku. Maluku sebagai daerah kepulauan. Lalu yang terakhir soal Banda. Insya Allah kami pertimbangkan secara serius. Banda ini adalah tempat yang bersejarah. Dan kita harus memikirkan Maluku ke depan. Bukan hanya Maluku ke belakang, Maluku ke depan. Bagaimana kita menjadikan tempat ini menjadi ibu kota kelautan perikanan bagi Indonesia maupun bagi dunia. Karena ikan dari Maluku ini sampai ke seluruh wilayah dunia, bukan? Dan sebagian balik lagi dengan brand yang namanya internasional, padahal datangnya dari Maluku. Jadi kami melihat soal Banda ini menjadi bagian dari perhatian. Insya Allah ini kita perhatikan, Pak. Yang penting bahwa Banda akan bisa tumbuh, berkembang. Bahkan ketika pada waktu itu ada festival Banda kalau tidak salah. Festival Banda. Sel Banda. Bukan sel. Waktu itu festival apa ya? Sejarah Banda. Festival budaya Banda. Saya ikut menjadi bagian dari pembicara di festival itu. Secara saya bicara jarak jauh karena secara jadwal ternyata tidak memungkinkan untuk datang ke Ambon. Dan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan itu bersahabat baik dengan saya, yang meninggal di bandara ketika perjalanan pulang ke, namanya Pak Max itu dekat sekali. Beliau berkomunikasi dengan saya dan ketika pulang meninggal, kami yang mengurus di Jakarta untuk persiapan sebelum dibawa kembali ke sini. Itu adalah sahabat kami dan kita berbicara pengembangan Banda sama-sama. Jadi kalau Bapak ajak bicara Banda, ini kelanjutan dari pembicaraan yang sebelumnya pernah ada. Makasih Pak Edwin. Salam buat teman-teman semua. Terima kasih Pak Anies untuk tidak membuang waktu. Terima kasih sudah mendesak, betul Pak. Baik teman-teman, udah cukup ya. Tadi sebenarnya mau kasih kesempatan buat perempuan tadi. Jadi kalau perempuan marah saya, jangan marah abang ini aja. Marah saya tidak apa-apa. Jadi terakhir. Itu warnanya dosa. Kalau itu bahaya. Pak Presiden, Langsung aja. momentumnya desak Anies. Saya naik panggung bukan desak Anies, paksa Anies. Yang pertama, ini orang Ambon. Perkenalkan nama saya
Farida Rahanyar, aktivis dari Kabupaten Serang bagian Barat, Pak Presiden. Saya juga adalah jurkam Bapak di Provinsi Maluku sesuai dengan SK Timnas, Pak. Kemudian kegiatan hari ini. Kami pilih lokasi ini karena banyak kole-kole di depan. Pernah Pak maksud. Yang pertama, dalam menanggapi pertanyaan teman-teman soal kenapa kita dijajah hanya karena soal rempah. Sesungguhnya bukan rempah, Pak. Kita punya kandungan logam terbesar dan itu juga logam mulia di bumi tanah Maluku. Bukan soal rempah-rempah, kawan-kawan sekalian. Oleh sebab itu, kita bukan hanya membutuhkan hal-hal yang sifatnya program makro nasional, Pak. Kita berkeinginan Maluku diberikan daerah istimewa khusus. Apa bedanya kita sama Papua? Apa bedanya kita sama Jogja, Pak? Hari ini kita mau bilang negara lagi tidak adil kepada Maluku. Padahal Maluku akan menjadi penyangga ekonomi Indonesia paling akhir, Pak. Mengutip pesan dari ayah saya, beliau bercerita bahwa tahun 1960-an di founding fathers kita Bapak Soekarno mendatangi kota Masohi, beliau memanggil saudara Smokil. Smokil bilang, dia akan memberdayakan Maluku ini menjadi sebuah negara. Maluku menjadi sebuah negara. Ini sejarah jangan kita lupa. Kalau memang kita adalah anak-anak yang lahir dari kandungan sejarah, peradaban ini pun jangan kita lupakan. Disingkat aja Kak, disingkat aja. Beliau bilang begini, saudara Smokil, turunlah. Kita akan bangun Maluku paling akhir. Oleh sebab itu closing statement saya, kita ingin Maluku menjadi daerah istimewa. Bukan hanya soal ANP, bukan hanya soal LIN dan lain sebagainya. Baik, terima kasih Kak Aida, silakan. Sehingga petisi dari teman-teman yang telah dikaji selama 3 hari itu dapat dibacakan. Silakan. Nanti aja ya. Oke. Ya, nanti setelah setelah Bang Anies menjawab. Terima kasih, Bu Ida. Atau nanti setelah Jadi refleksi aja. Kita terima kasih atas gagasannya, idenya. Yang kami melihat begini, yang sangat penting adalah kondisi rakyat yang berubah, bukan sekedar simbol nama yang berubah. Karena itulah yang dibutuhkan. Jadi kadang-kadang kita fokus pada penamaan. Ya, penamaan itu baik-baik saja. Tapi apalah artinya kalau ternyata tidak menghasilkan kesejahteraan. Justru yang harus diubah itu kebijakan-kebijakan yang senyatanya tidak menghasilkan kesejahteraan. Bahkan kalau lihat di Papua sekarang, dengan status yang ada, apakah kemudian di sana terjadi kesejahteraan? Apakah jadi ketimaan? Tidak. Padahal namanya sudah. Jadi jangan sampai kita konsentrasi di nama. Tapi justru yang kami ingin lakukan adalah perubahan atas kondisi nyata dengan melakukan perubahan kebijakan-kebijakan yang berdampak langsung. Jadi gini kira-kira, kebijakan yang menghambat pertumbuhan di Maluku dikoreksi. Kebijakan yang belum ada yang bisa menumbuhkan disiapkan. Dengan cara begitu nanti insya Allah terjadi perubahan di Maluku ini. Makasih ya, Ida ya. Dan oke, Ibu boleh turun lagi. Terima kasih. Selfie boleh tentu saja, boleh. Saya boleh. Nah, jadi begini Mas sekalian, sambil meneruskan, Wida siapin. Tapi tempatnya memang pilihannya keren tuh. Ini, nah. Terima kasih. Bismillah. Baik, terakhir mohon maaf ya. Yang lain yang belum sempat bertanya, karena Bang Anies sudah harus bertolak. Terakhir Bang, harus kita minta refleksi. Begini, nanti aja, nanti diberikan kesempatan ya. Refleksi. Ini teman-teman sekalian. Tadi diceritakan tanah ini tanah yang menjadi sumber penyebab kedatangan kekuatan global sampai ke sini. Inilah tanah Maluku. Dan bukan semata-mata karena kekayaan alamnya, tapi juga oleh manusianya. Bahkan ada catatan sejarah yang menceritakan bahwa salah satu versi orang pertama yang pernah keliling dunia adalah orang dari Maluku. Salah satu versi, ada banyak versi, salah satu versi yang menggambarkan bahwa Maluku adalah bagian dari global di masa yang sangat awal dulu. Dan kita menyaksikan tumbuh orang-orang hebat dari Maluku. Ini salah satu orang hebat yang muncul, ini kami dapat kutipannya nih. Kaos ini kutipannya, boleh saya buka ya? Boleh. Bisa dibaca tulisannya. Apa bacanya? Apa tulisannya? Politik bukan alat kekuasaan, tapi etika untuk melayani. Kata siapa? Yohanes Leimena. Dan Yohanes Leimena ini, kalau Bapak Ibu teman-teman semua dengar kata puskesmas, tahu puskesmas ya? Pusat Kesehatan Masyarakat, siapa yang menggagas itu? Yohanes Leimena, orang yang menggagas konsep puskesmas
yang hari ini dirasakan manfaatnya di seluruh wilayah Indonesia. Dan insya Allah nanti ada puskesmas di seluruh wilayah di Maluku ini. Jadi kami menyatakan bahwa begitu banyak orang-orang hebat yang muncul. Nah, kami ingin ke depan Maluku tidak lagi menjadi daerah yang tertinggal. Kenapa? Karena konsep pembangunan kepulauan akan kita adopsi. Bahkan kebijakan tentang pangan pun kami mengadopsi istilah agromaritim. Kenapa? Karena produksi pangan itu ada yang di tanah, ada yang di laut. Yang di laut itu yang biasa disebut aquaculture, yang di tanah disebut agriculture. Keduanya insya Allah kita jadikan satu kebijakan, namanya agromaritim. Dan konsekuensinya maka banyak aturan-aturan yang menghambat pembangunan di kawasan kepulauan harus diubah. Salah satu wilayah kepulauan di Indonesia adalah Kepulauan Maluku. Dan harapannya dengan perubahan itu maka wilayah kepulauan bisa tumbuh berkembang. Yang kedua, ini punya kekayaan budaya yang mewarnai Indonesia. Tadi sudah disebutkan kita akan bangunkan tempat-tempat yang terkait dengan kebudayaan. Tapi yang tidak kalah penting, yang bahkan menurut saya yang paling mendasar, kita ingin kualitas pendidikan di Maluku setara dengan kualitas pendidikan di kota-kota di Jawa. Supaya apa? Supaya ibu dan bapak ketika mereka menidurkan anaknya kecil tidak usah membayangkan mengirimkan anaknya untuk pergi ke kota di Jawa, tapi dia bisa mendidik anaknya tetap di kota ini. Saya mengalami, saya sekolah di Jogja. Teman-teman kelas saya itu ketika SMA, sebagian SMP, itu mayoritas SMA, banyak yang datang dari jauh. Dan datang jauh itu mereka apa? Melepaskan diri dari orang tuanya untuk dapat pendidikan berkualitas agar punya masa depan. Betapa tidak ringan bagi orang tua ketika mereka dipaksa mengirimkan anaknya pergi bukan karena semata-mata keinginan, tapi karena kondisi sekitarnya yang belum menyiapkan. Negara harus hadir di Maluku, negara harus hadir di Ambon dengan pendidikan yang berkualitas supaya orang tua bisa mengirimkan anaknya di sekolah terdekat, tidak perlu meninggalkan Ambon untuk bisa mendapatkan sekolah-sekolah yang berkualitas. Dengan begitu kita nanti punya kesetaraan. Bapak sekalian, banyak hal yang ingin kita kerjakan. Tapi kalau boleh saya sampaikan pesan pada kita semua, bahwa apa yang dikerjakan di masa lalu, alhamdulillah saya bersyukur bahwa Maluku adalah bagian dari perjalanan hidup kami. Bahkan saya di sini mengajak mantan pengajar muda yang pernah bertugas di sana. Coba Dedi, kamu berdiri. Ini Dedi Wijaya. Dedi ini bertugas di Pulau apa, Ded? Naik bang, naik. Siapa? Ini Dedi, satu lagi Billy, mana Billy? Ada Billy di sini. Billy David. Mana? Mana itu Billy? Di sini. Dan di mana pulaunya? Saya dan Billy, kami bertugas di Kepulauan Molomaru di Kepulauan Tanimbar, Pak. Jadi saya di desa yang namanya Wadanko, itu di pinggir Laut Banda ya, sama Billy di Adudumolo. Di Adudumolo. Lalu Billy di mana? Sama, kami satu pulau, Molomaru. Molomaru. Ada yang sudah pernah sampai sana? Belum. Kalau sampai ke sana jelaskan dari Ambon naik kapal, prosesnya gimana kemarin? Ya kalau dari Ambon ke Somlaki kan 1 malam ya naik kapal ya Bapak Ibu. Dari Somlaki ke Larat 1 malam lagi, lalu ke tempat kita 6-8 jam ya jadi ya. Jadi lebih dari 24 jam kalau dari hitungan dari Somlaki saja, belum dari Ambon. Dan di sana tidak ada sinyal, jangankan tidak ada sinyal internet, tidak ada sinyal telepon. Jadi mereka bertugas di sana selama 1 tahun. Dan mereka adalah anak-anak berprestasi yang sesungguhnya bisa dapat pekerjaan-pekerjaan yang sangat baik di Jakarta. Tapi mereka berada di pelosok-pelosok. Itu saya ingin sampaikan apa? Bahwa ketika kita mengikhtiarkan kemajuan, banyak orang mau terlibat, banyak orang mau melakukan. Dan saya makin optimis
Indonesia punya stok anak muda yang baik-baik. Nah, jadi mereka berdua, sebenarnya berenam ya waktu itu ya. Karena buat mereka, rumah keduanya adalah tempat mereka mengabdi selama 1 tahun. Betul nggak, Bill? Billy ini berasal dari Papua, asalnya Papua, sekolah di Jawa, dia kembali mengabdi di pelosok. Sudah bekerja di perusahaan pertambangan di Kalimantan dan ditinggalkan bekerja di sana. Dedi adalah hasil dari Makassar, kemudian setelah kuliah mengabdi kepada kita. Mereka berdua setelah selesai di pelosok meneruskan pendidikan. Dedi mendapatkan master dari Inggris dan Billy mendapatkan master dari Amerika Serikat. Mereka berdua, ini yang saya sampaikan, kompetensinya kelas dunia tapi hatinya grassroots. Oke, boleh balik lagi. Terima kasih. Dan sekarang saya bersyukur karena saya ditemani oleh anak-anak yang hatinya di rakyat kebanyakan. Saya bersyukur anak-anak yang kompetensinya kelas dunia dan mereka yang bekerja bersama selama ini. Insya Allah perubahan yang kita dorong adalah perubahan yang bisa memberikan manfaat pada mereka yang kecil. Nah, jadi buat semuanya saya berikan pilihan pada semua. Nanti pada tanggal 14 Februari semua punya kesempatan. Ada 3 pasang yang ditawarkan oleh sistem politik kita. Kepada siapa amanat dan kewenangan itu dititipkan. Kekuasaan ada pada rakyat, kekuasaan tetap pada rakyat, tapi kewenangan, otoritas itu akan diberikan. Dan salah satu dari 3 itu akan diberikan. Dan saya percaya rakyat Indonesia akan bisa membandingkan rekam jejaknya, rekam karyanya, rekam pikirannya. Dan sesudah itu mereka akan menitipkan. Kenapa? Karena yang dipilih ini bukan pemilihan foto untuk dipasang di ruang kelas. Bukan. Ini pemilihan orang untuk mengambil keputusan atas nama rakyat Indonesia. Yang dipilih itu bukan untuk masang foto, tapi untuk mengambil keputusan. Dan keputusan apapun yang dibuat itu atas nama negara Republik Indonesia. Ingat, kita memilih pengambil keputusan, bukan memilih foto untuk dipajang di ruang kelas. Kalau milih foto dipajang ruang kelas, cukup bandingkan bannernya. Kami nggak nyetak banyak banner juga soalnya. Ya, karena itulah kami keliling kemana-mana. Tapi kami yakin dengan dialog, dengan interaksi, rakyat akan bisa membaca pikiran, akan bisa membaca rekam jejak. Terima kasih buat semua yang hadir di Sakanis. Terima kasih Ambon, terima kasih Maluku, terima kasih semua yang hadir di sini. Tepuk tangan buat semuanya yang hadir di sini. Terima kasih telah mewarnai Indonesia kita. Insya Allah dari Ambon dikirimkan pesan perubahan untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.